Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim, para ulama, para guru, para asatidz yang saya muliakan yang hadir di pertemuan ini, Bapak Camat Weru yang kita harapkan juga doa beliau untuk kesejahteraan awalnya. Jarang-jarang pemimpin mau hadir pengajian dulu. Ya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian Ahad PCM Weru yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan Allah untuk bersilaturahmi di bulan suci Ramadan ini, pas di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Biasanya godaannya menjelang akhir ya seperti ini. Biasanya kalau 10 Ramadan pertama masih semangat ramaikan masjid. 10 Ramadan kedua sudah mulai berkurang. Kalau di Jogja ramaikan mall, belanja. 10 Ramadan ketiga ramaikan terminal, mudik. Sini nggak ada mudik tuh ya, rumah saya Sumatera tapi nggak mudik. Alhamdulillah, semoga silaturahmi kita ini terhitung ibadah di sisi Allah dan kita mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah ya, yang kita tunggu di akhir Ramadan ini. Salam yang kita selalu persembahkan dari Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, segala perkenalan, nama saya tertulis Faisal Eka Putra, aslinya dari Sumatera Barat, biasa dikenal sebagai orang Padang, tapi orangnya tertentu ya, tapi aslinya Padang. Istri saya orang Klaten loh. Saya menyuntik orang Klaten itu Delanggu, Polang Harjo, Delanggu, Jawa Tengah. Jadi saya tergabung di organisasi Persija, Persatuan Suami Sumatera Istri Jawa. Katanya kalau suaminya Sumatera, istrinya Jawa itu surga dunia. Amin ya. Karena orang Sumatera karakternya kan keras, orang Jawa lembut. Nah istri saya itu Jawa banget gitu, orangnya lembut, manut, gak neko-neko, malah cenderung pendiam, orangnya jarang ngomong gitu, cuma sekali ngomong minta duit. Putri 4, sehari-hari saya membantu di Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini tentang hidup Islami luas sebenarnya ya, tapi saya singkat saja. Saya mulai dengan sebuah cerita. Suatu hari Rasulullah pernah kehilangan sahabat beliau namanya Sya'ban. Sya'ban sama dengan nama bulan ya, Sya'ban. Dalam Al-Quran kalau ada kata-kata yang diakhiri oleh an, alif dan nun, itu menurut ulama maknanya istimewa dan luar biasa. Quran ada aneh ya, Quran, Irfan, Ar-Rahman, Ramadan, Furqan, itu cara menerjemahkan sesuatu yang luar biasa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, turun di dalamnya Al-Quran, bacaan yang luar biasa. Syaitan juga ada aneh ya, syaitan juga ada aneh ya. Berarti kejahatan yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalian melihat Sya'ban enggak? Biasanya datang sholat subuh, enggak ya Rasulullah? Kalau begitu kata Rasulullah, nanti habis subuh kita ke rumah Sya'ban, rombongan. Rupanya perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban itu 2,5 jam. Dari sini kemana itu Pak? Prambanan ya?
Ya 2,5 jam jalan kaki. Berapa lagi? Jauh. Udah, sampai Klaten aja, kota Klaten aja. Sampai Rasulullah di rumah, nanya sama istri, Syakban mana bu? Tadi malam meninggal ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah selesai prosesi pemakaman, Rasulullah pengen pulang ke Madinah. Ditahan sama istrinya. Rasulullah, saya boleh nanya nggak? Boleh. Sewaktu suami saya sakratul maut, sebab Allah menghadirkan episode kehidupan kita ya. Makanya kalau orang meninggal, ingin meninggal dalam kebaikan, biasakanlah kebaikan itu. Meninggal sedang sholat, sedang sholat. Meninggal di masjid, ingin meninggal di masjid, seringlah ke masjid. Gitu. Sewaktu suami saya sakratul maut, dia berteriak 3 hal. 3. 1, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Teriak yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kurang jauh gitu. Teriakan beliau suatu sakratul maut. Akhirnya Rasulullah diberikan ilham oleh Jibril. Oh itu kata Rasulullah. Pertama, ketika suamimu berteriak, kenapa tidak yang baru? Beliau suatu hari punya baju baru Syakban. Karena baru dipakai di bagian dalam, yang luar dipakai yang lama. Di tengah jalan ketemu orang tidak punya baju, minta, Pak boleh nggak saya minta baju? Emang saya warung? Boleh, dikasihlah yang lama karena di luar. Ternyata sewaktu sakratul maut, pahalanya luar biasa. Memberi orang itu luar biasa, ya. Akhirnya beliau menyesal. Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Itu yang beliau sesal. Jadi nanti ibu-ibu kalau ngasih pengemis baju baru dia, saya nanti minta baju. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Suatu hari Syakban itu bekerja dapat upah roti. Di tengah jalan ketemu pengemis. Pak, saya pengemis. Sudah tahu kok dari wajah. Emang tahu Pak? Tahu. Saya minta roti yang Bapak pegang itu. Syakban berpikir dia juga butuh roti ini. Akhirnya, Pak, bagaimana kalau kita bagi 2? Saya rotinya, Bapak plastiknya. Tega bener sama pengemis ya. Akhirnya roti dibagi 2. Ternyata memberi makan orang kelaparan itu sewaktu sakratul maut pahalanya luar biasa. Beliau menyesal tidak memberikan semuanya. Yang terakhir, kurang jauh. Ternyata 2,5 jam jalan kaki. Sholat subuh pahalanya luar biasa gede. Beliau masih merasa kurang jauh. Mungkin maunya 6 jam gitu ya. Sini Semarang. Ya. Dan cerita mengambil kesimpulan bahwa amalan Muhammadiyah banget kita ngomongnya. Amalan-amalan yang berhubungan dengan manusia lain, itu tuh hidup sehari kita ya, PHI kita. Amalan-amalan yang berhubungan dengan manusia lain, itu ternyata pahalanya tinggi di sisi Allah. Ya, khalifah. Makna khalifah itu di sini sebenarnya, dan puasa mengajarkan itu. Nah, kita bahas ini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ini bismillahirrahmanirrahim, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat sama iblis protes, nanya, ingat ya, iblis 500 tahun di sorga, Allah usir karena sombong. Kita belum yakin masuk sorga, kok sudah sombong gitu. Ya Allah, kenapa diciptakan manusia yang membuat kerusakan di muka bumi? Terbukti prediksi malaikat menawarkan diri. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuna. Ya Allah, kami saja jadi khalifah di muka bumi. Kami kan bertasbih, bertahmid, mentakdismu ya Allah. Jangan kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Dari ayat kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau kita hanya
mementingkan diri sendiri dalam konteks ibadah, tidak peduli dengan urusan umat, ya. Makanya Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Salah satu dokumen yang saya temukan di Masjid Jogokarian, bukan di PP. Mungkin anggota PP pada nggak tahu itu dokumen ini. Kalau beliau ingin masuk surga sendiri gampang, tapi mengajak orang lain masuk surga sama-sama, itulah ruhnya Muhammadiyah. Ya, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena ingin mengajak orang lain masuk surga sama-sama. Itu khalifah. Kalau kita hanya mementingkan ibadah pribadi dari pagi sampai sore di masjid, tidak peduli urusan umat, nggak peduli kenakalan remaja, mendingan dulu malaikat di bumi daripada kita. Beres ya? Di zaman Nabi Musa ada seorang hamba umat Nabi Musa nanya, Musa, kamu nanti kan bermunajat kepada Allah. J, kata Nabi Musa, saya bisa nitip pertanyaan nggak sama Allah? Bisa, gratis, kata Nabi Musa. Tolong tanyakan sama Allah, saya di surga lantai berapa? Oh, dia yakin masuk surga. Apakah saya VIP atau basement? Saya tanyakan, kata Nabi Musa. Begitu Musa bermunajat kepada Allah, Musa nanya, ya Allah, ada hamba-Mu rajin ibadah ya Allah, dari pagi sampai sore selalu di tempat ibadah, zikir sholat baca Quran, zikir sholat baca Quran. Dia pengen tahu di surga lantai berapa. Apa kata Allah? Musa bilang sama hamba itu, saya masukkan dia ke neraka. Musa kaget, orang rajin ibadah kok masuk neraka gitu ya. Tapi karena itu jawaban Allah, mau diapakan? Ketemulah dengan hamba tersebut. Musa, jadi nanya nggak saya surga neraka? Jadi, kata Musa. Lalu saya di surga lantai berapa? Kata Allah, ente masuk neraka. Gak mungkin lah, saya kan rajin ibadah, kenapa masuk neraka? Allah jawab gitu ya. Salah dengar kali ya. Mungkin lagi Allah ngobrol, baca WA, main Facebook. Tanya lagi. Ya deh, saya tanya lagi deh, mungkin saya salah dengar, kata Nabi Musa. Beberapa hari kemudian Musa beranjak di Bukit Tursina, Al-Wadi Muqaddas II. Apa kata Allah? Sekarang saya masukkan dia ke surga. Giliran Nabi Musa kaget, kemarin neraka, sekarang kok surga. Apa kata Allah? Musa, ente tahu nggak? Waktu ente berjalan dari rumah ke sini, hamba itu berdoa kepada saya, ya Allah, kalau saya masuk neraka silakan, nggak apa-apa, tapi dengan satu permintaan. Apa? Besarkan tubuh saya, penuhi neraka dengan tubuh saya, sehingga tidak ada lagi orang lain masuk neraka kecuali saya. Dia sudah mulai memikirkan orang lain. Allah suka. Jadi khalifah itu menjadi ketua PDM, menjadi Pak Camat, itu selain diminta Allah, mengurus masyarakat, bukan masuk surga sendiri ya. Itu diajarkan puasa. Bapak Ibu, kenapa Allah nyuruh kita lapar ya? Saya ini lapar Bu. Itu sudah mau akhir Ramadan masih lapar itu ya. Sekarang kalau 10 Ramadan terakhir ini, berarti nggak buka puasa jam 10 malam? Kuat ya? Udah biasa, sudah 10. Kenapa Allah nyuruh kita lapar? Sederhana loh ya, sederhana. Apa? Supaya tahu rasanya lapar itu dalam puncak kesusahan manusia. Manusia kalau ada yang dimakan itu belum susah. Ustaz, saya susah loh Ustaz. Berapa kali makan sehari? 3 kali Ustaz. Udah mewah itu. Saya 5 Ustaz, udah kaya. Tapi belum ada yang dimakan, itu susah. Apa maknanya? Jauh ya, ini ada Pak Camat di sini, ada ketua PDM. Sebagai seorang pemimpin, kalau ingin tahu nasib rakyat, hiduplah dengan rakyat. Pak Camat datang di pengajian kita kan tahu akhirnya. Jangan hanya mengandalkan laporan. Kalau ingin tahu rasanya lapar, kau harus lapar. Pemimpin kalau ingin tahu nasib petani, hiduplah dengan petani. Ingin tahu nasib guru, ngobrollah dengan guru. Pemerintah kita yang atas itu yang kurang ya, mengandalkan laporan anak buah. Rakyat makmur, oh makmur Pak, kalau gitu kita naikkan listrik. Rakyat lemu Pak, padahal cungkring. Makanya laporannya tiap tahun selalu salah. Apa kata pemerintah? Alhamdulillah
tahun ini angka kemiskinan menurun. Padahal kalau kita di bawah bukan angkanya, tapi kemiskinan menurun kepada anaknya. Bapaknya miskin, anaknya miskin, menurun. Sampai cucunya menurun. Karena mengandalkan laporan. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin mencari saya, cari saya di masjid. Kalau tidak ketemu, cari saya di antara orang-orang miskin. Itu pemimpin sebenarnya dan oleh pasangan. Jadi bukan hanya setelah Ramadan nanti itu terhidup kita Muhammadiyah ya. Makanya saya mengabdikan diri di Muhammadiyah sejak IMM dulu. Sekarang jadi sekretaris majelis. Waktu saya juga ngajar di UIN keluarga hanya untuk mengamalkan makna tadi, mengurus para dai terpencil, mengurus dakwah di pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, mengurus panduan-panduan akan kita kirim ke wilayah daerah segala macam. Ya. Ada pertanyaan, Pak, pengurus Muhammadiyah digaji berapa? Nggak digaji kok kami. Lo kok iso? Ya susah ngomong sama orang nggak beriman. Ya, jauh dulu gitu saja. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu pertama ya, puasa mengajarkan kita kepedulian sosial. Tuntunan hidup Islam ini pertama kita ambil dari surah Al-Baqarah. Ada 3 yang kita bahas hari ini. Pertama, akidah yang lurus. Muhammadiyah sudah mengajarkan akidah yang lurus dan benar. Nggak usah. Saya selalu kalau ceramah di daerah, Bapak Ibu nggak usah mencari ormas lain. Saya ini dulu waktu muda, karena ayah saya tentara, pernah tugas di Solo, makanya nama saya Eka. Padahal saya orang Padang ya. Kenapa ada Eko itu? Karena ayah saya pernah tugas di Solo yang memberantas komunis di Jawa Timur, pasukan Brigade 6, almarhum ayah saya. Akidah yang lurus, ya. Nah, Muhammadiyah sudah mengajarkan ini, nggak usah cari yang lain, ormas percaya. Saya sudah kemana-mana dulu. Saya S1 saya di Kairo. Ada torikat yang saya ikuti. Nggak usah saya sebutin namanya ya. Yang zikirnya begini. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Lama-lama coba gitu. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Oh gitu dulu. Allah, 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 Allah. Lama-lama coba Allah. Saya mikir, kalau nama sedikit enak gak ya? Eka. Gua aja di sini loh. Gua bawah, gua. Lama-lama cepat gua. Malah saya ikutin. Terus ada yang dakwah keliling, saya ikutin. FPI saya ikutin. Tapi ketika saya ke Jogja, saya menemukan semuanya di Muhammadiyah. Jadi nggak usah keluar dari yakin. Di sini ada menjaga akidahnya. Ormas lain saya nggak jamin loh ya, karena saya sudah masuk. Akidah kita lurus sesuai dengan Rasulullah. Nama saja Muhammadiyah, dekat dengan Muhammad, nama aja udah benar begitu. Yang kedua, mengajarkan ibadah yang lurus, yang sesuai dengan sunnah al-maqbulah. Yang ketiga, mengajarkan akhlak. Makanya Muhammadiyah kalau dihitung kekayaannya melebihi orang terkaya mungkin di Indonesia. Berapa asetnya? Orang sekarang baru belajar bikin universitas. Kita sudah di luar negeri bikin, Australia dan Malaysia. Jadi salah satu contohnya. Jadi nggak usah dari kemana-mana. Akidah di sini ada, jihad ada. Ya, saya alumni 212, bahkan panitia. Ya. Panitia saya ngurusin soft di Monas. Itu kebanyakan saya lihat kata warga-warga Muhammadiyah semua itu. Walaupun saya nggak kenal, tapi saya tahu wajahnya. Karena saya sudah lama gitu. Makanya serangan balik ke Muhammadiyah hati-hati ya. Makanya Pak Amir Rais kan dididik sebagai serangan balik dari kekalahan tokoh mereka. Mereka nggak yakin kalah ya. Ibarat main bola, mereka menang. Lapangan punya mereka, wasit dari mereka, gawang diplester nih, biar nggak masuk bola. Kurang apa persiapannya? Tim suksesnya dari seluruh lapisan, dari langit sampai ke 7 lapis bumi, tetap kalah, kaget kan? Makanya serangan balik. Nah inilah diajarkan oleh Muhammadiyah. Pertama kita lihat akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Akidah apa dulu? Akidah adalah bagaimana mengimani yang gaib
Bagaimana yang gaib, apa yang gaib, itulah akidah diajarkan oleh Muhammadiyah dan Islam tentunya. Apa yang gaib? Tanyalah Allah pencipta yang gaib. Allah menjadikan samawati wal ardu wa ma bainahuma gaib, tanya Allah. Jangan usah kita ngarang-ngarang. Nggak tahu, mudah-mudahan di Weru Pak ya, nggak ada begini. Ada Dewi Sri, Dewi Padi. Nggak tahu ya? Dewi Sri itu merek bis Jogja Solo. Ada Dewi Amor, macam-macam itu. Ada penguasa Laut Selatan, penguasa Merapi, semua bumi milik Allah. Akhirnya ujung-ujungnya sesajen deh. Nah, syirik kita sama Allah. Apa yang gaib? Tanya Allah. Arwah gaib. Arwah gaib apa? Setelah kita meninggal, arwah kita kemana? Alam barzakh. Bisa nggak kembali ke dunia? Tidak bisa. Saya punya saudara di Jogja, perempuan, suaminya polisi, meninggal. 2 hari kemudian samain ke rumahnya, takziah. Sholat zuhur, numpang sholat. Uni, kami manggil kakak Uni ya. Nih, saya numpang sholat, mau di kamar saja. Rupanya di atas ranjang itu ada nasi kuning, duit 1.000 sama mentok apa itu, saya lupa. Saya tanya, Uni itu apa? Kata si Uni, menurut orang sini di dekat Kaliurang, kalau ada orang meninggal selama 1 minggu, jenazahnya selalu pulang dan disiapkan makanan kesukaannya. Sukanya nasi goreng, sukanya olive ya olive, sukanya padang ya padang. Kalau nggak disiapin, dia marah. Saya tantang, besok nggak usah siapin, atau bikin nasi goreng pedas saja, dia marah. Nggak mungkin lah Allah kembali ke dunia. Dia sibuk menjawab pertanyaan malaikat. Masa minta izin? Malaikat izin dulu aja, ada skater. Itu namanya. Ada orang bisa manggil arwah, bohong. Itu setan. Ada bisa ngobrol dengan arwah, bohong. Arwah yang tayangan, bohong. Nah itu kalau kita tidak bertanya kepada Al-Quran. Apalagi yang gaib, jin gaib. Iya. Jin itu sama dengan kita, cuma beda alam. Ada juga mungkin yang guru jin itu ya. Ada yang muslim kan Bu ya? Ada yang kafir. Mungkin ada yang PKI juga kali ya. Oh sama loh sama kita. Cuma beda alam. Gak boleh berinteraksi dengan jin. Apalagi rezeki juga gaib. Saya selalu memberikan ulasan sederhana tentang akidah. Semua ada ilmunya. Pakailah ilmunya. Gunung Merapi, vulkanologi, ilmunya. Laut, oceanografi, nggak usah lempar-lempar larunan sesajen. Ngapain? Merapi itu harus meletus. Untuk apa? Berbagi pasir, berbagi batu. Emang bisa bikin pasir atau enggak? Makanya nggak usah sesajen itu rugi. Sesatu sesajen 3 juta loh ya. Mending beli HP Samsung terbaru. Harus ya. Kalau hidup lurus tuh irit loh. Kebanyakan bid'ah itu duitnya habis. Sesajen lagi habis duitnya. Rumah tangga ada ilmunya, ilmu parenting, belajar psikologi keluarga. Dulu ada misalnya Bu ya, ini jemaah kita ya, bimbingan Aisyah, nggak apa-apa ya. Mungkin yang salah nih. Dia nanya ke saya, Ustaz, saya nanya sama Ustaz yang lain. Saya pengen rumah tangga saya bahagia, disuruh nanam pohon sama Ustaznya. Ini bukan Ustaz Muhammadiyah. Bu, tanam pohon ini, siram tiap pagi dan sore. Saya tanya sama ibu itu, Bu, ibu beli pohon sama siapa? Sama Ustaz itu. Beli air sama Ustaz itu juga. Ibu digoblokin, dia jualan pohon, jualan air. Rumah tangga ada ilmunya, tapi rumah tangga sulit Ustaz. Rumah tangga itu memang sulit. Kalau sederhana itu rumah makan. Padahal lagi. Nah begitu, ada ilmunya. Dagang ada ilmunya, ilmu ekonomi dan marketing. Gak usah kita gantung-gantung ayat porsi depan. Syirik kita sama Allah. Al-Quran itu diturunkan Allah. Saya punya rumah makan Padang ya, sudah 2. Saya ini pengusaha tuh. Kerja saya tuh PNS, penjual nasi. Kerjanya apa Pak? PNS, pegawai negeri. Buatan.
penjual nasi. Punya bangunan Padang. Satu saya buka di Kejayaan dekat UGM sama UNY. Karena mahasiswa, nah saya pelajari psikologi mahasiswa. Mahasiswa tuh makan yang penting kata ya murah. Walaupun rasanya urusan ke-16 aja. Warung jangan terlalu mewah dengan mahasiswa. Gak mau dia masuk walaupun harganya sama. Gak usah kita datang ke dukun ini segala macam. Ingat, syirik dosa tidak terampuni. Kalau dosa lain masih mungkin Allah ampuni. Tapi kalau syirik jangan coba-coba. Jadi yang pernah begitu segera tobat kepada Allah. Semua ada ilmunya. Sakitnya dokter itu. Nah inilah akidah kita tuh harus lurus. Gak boleh percaya lain-lain. Nun sewu ya, termasuk percaya hari-hari itu. Kita mau nikah, kita lahir Senin Pon, istri kita Jumat Kliwon gitu. Nggak jadi nikah gara-gara itu, wah itu bahaya. Nggak ada hubungan ya, bahagia susah semua dari Allah. Saya dulu mau nikah sama istri saya hampir nggak jadi, karena kata Mbah kau ya, katanya hari baik itu hari Sabtu. Ibu saya pengennya hari Jumat, sebab kami di Padang nikah biasa hari Jumat. Simbahnya bilang hari Sabtu, hampir nggak jadi, nggak ada mau ngalah. Ibu saya ngotot hari Jumat, mertua ngotot hari Sabtu. Susah banget sih nikah itu. Itu gimana dong? Bingung saya. Saya temuin mbahnya di Kolam Harjo sama Mbak, coba dihitung lagi Mbak, mungkin bisa hari Jumat. Oh dia masuk kamar, keluar, nggak bisa. Saya sudah hitung hari lahir ibunya, bapaknya, anaknya, cocok satu. Waduh gimana gak jadi nikah nih saya. Mbak, mohon Mbak, lihat lagi Mbak. Mungkin bisa Jumat. Ya saya coba masuk lagi. Lama keluar, ya bisa Jumat. Alah. Kalau dia yakin ngotot dong, kenapa harus bertahan gitu? Nggak boleh, itu juga salah sebenarnya. Percaya ramalan-ramalan, bintang Anda Libra, bulan ini keuangan Anda terganggu. Memang nggak pernah punya duit kan? Bukan bulan ini, tiap bulan. Nggak boleh percaya gitu. Kita syirik kepada Allah. Inilah diajarkan oleh Muhammadiyah. Kita menghilangkan tahayul bid'ah dan khurafat. Kenapa? Kalau kita biasa-biasa begitu, kita terbiasa mementingkan sesuatu yang tidak penting. Saya boleh. Terbiasa bid'ah, terbiasa khurafat, akhirnya mementingkan yang tidak penting. Sholat jemaah nggak penting, ya nggak penting. Tapi kalau acara lain, hujan petir datang. Ya. Al-Quran dihina, dia nggak marah. Nabi dihina, dia nggak marah. Tapi kalau junjungannya dihina, dia marah. Beda, semua biasa menentukan sesuatu yang tidak penting ini bahaya. Makanya Islam Muhammadiyah dari awal sudah mengajarkan kita akidah yang lurus, akidah yang benar sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah. Itu tujuan Islam yang pertama ya, luruskan akidah. Yang kedua, luruskan ibadah. Ibadah harus ittiba sama Rasulullah. Ya, ittiba sama Rasulullah. Nggak boleh kita tambah, nggak boleh kita kurangi, harus pakai dalil. Kalau nggak punya dalil nggak usah dilakukan, ya. Jangan dipaksakan. Ya. Nah itu ibadah di Muhammadiyah. Silakan nanti belajar dalam konteks yang serius. Kita punya buku-buku dan rujukan tentang ibadah, malah tentang awal Ramadan saja, awal Ramadan, awal Syawal, kita menggunakan sistem bisa. Muhammadiyah nggak sabaran, kok ngumumin lebih dulu gitu ya? Saya jawab, justru Muhammadiyah sabar. Kenapa? Kami bisa mengumumkan Idul Fitri sampai tahun 2070 karena kami sabar. Tahun ini aja kami umumkan, kan sabar kan? Karena dengan sistem hisab kita bisa menghitung. Bagus mana Pak? Ya cara ngetesnya begini aja saja. Coba besok gaji pegawai negeri itu pakai sistem rupiah. Besok gajian nggak? Lihat bulan dulu. Kalau ada besok bulan kita gajian, kalau nggak lusa gitu. Susah mau perbankan.
Makanya kita hitung dengan standar itu. Tapi udah itu khilafiyah, semuanya kita hormati ibadah. Terakhir, akhlak. Nah, akhlak ini penting nih ya. Akhlak kata Rasulullah, wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak adalah definisinya menurut Imam Ghazali, perbuatan yang muncul dari diri kita ya secara spontanitas. Ibu misalnya ngantar anak sekolah, ada kecelakaan di jalan, lalu mikir, tolong nggak ya, toke, gitu. Sini nggak ada toke tuh ya, di Jakarta ya, toke miskin, toke kaya, toke wah miskin ini, kira percaya sama toke, bahlul. Lalu kita tolong, itu bukan akhlak. Akhlak itu spontanitas. Ada akhlakul zanimah, wa akhlakul karimah. Ini adalah tuntunan hidup Islami ya. Dalam Islam tidak ada akhlak. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah. Apa akhlak kita kepada Allah? Nanti kita uraikan secara garis saja. Pertama, mencintai Allah dari apapun. Dulu bapak-bapak nih, sebelum nikah kan mencintai ibu nih. Naksirlah sama ibu misalnya. Ya. Itu perasaan. Kalau ada anak muda senang dengan perempuan, wajar deh. Yang nggak wajar cowok senang sama cowok. LGBT ya. Siapa LGBT? Kata dia orang liberal ngomong gini. Itu kan kodrat pak, laki-laki sama laki-laki. Kodrat dari Hongkong saya bilang. Kodrat itu laki-laki perempuan. Makanya Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep atau Adam dan Joko. Nah, Adam dan Hawa. Nah, dalam kata begitu kita senang sama perempuan. Dulu ya ini saya, nggak apa-apa itu kan normal. Lewat depan rumahnya, bagaimana perasaan kita? Ser-seran ya, walaupun dia nggak ada di rumah. Tapi begitu ngaku cinta sama Allah, apa perasaan kita lewat rumah Allah? Ser-seran kan? Apalagi kita lewat di depan rumah orang yang kita suka, dia keluar manggil kita, senangnya minta ampun. Bang, sini bang, gitu. Ada apa dek? Tolong buang sampah. Gitu. Kita dikata tukang sampah. Bang mampir bang, bapak mau ngobrol. Senang nggak? Senang banget. Ngaku cinta sama Allah, lewat depan rumah Allah, serseran dipanggil sama orang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan dipanggil ya. Berhenti apa nambah gas? Nah ini konsekuensi cinta ya. Cintai Allah dalam hal apapun, apalagi butuh hijrah ya. Maksudnya begini, saya sering memberikan contoh ke mahasiswi saya. Kalian misalnya juara badminton, tingkat RT juara, karena lawannya sakit gitu. Gak apa-apa lawan kan. Tingkat RW menang lagi, lawannya kabur. Sampai tingkat nasional. Mbak, kalau main badminton tingkat nasional, nggak boleh pakai jilbab, roknya sedengkul. Nah ini kan memilih ya, memilih. Jodoh juga begitu, dahulukan Allah. Ini ada yang belum nikah, putri-putri nggak ada ya? Ada ya? Ada yang belum nikah? Ya, saya beri rumus. Putri-putri yang dari Ortom, ya mungkin dari NA dimana saja, yang belum nikah, kalau nyari suami yang spektakuler, carilah suami yang sholat subuh berjamaah di masjid. Bangun subuh aja susah, bagaimana bangun rumah tangga ya? Yang kedua, carilah suami yang pinter ngaji, orangnya bagus. Kenapa? Tajwid aja diperhatikan, apalagi kamu. Panjang pendek aja diperhatikan, apalagi kamu yang pendek. Itu kalau nyari suami ya. Usahakan yang kita suka dari pasangan kita sesuatu yang Allah suka. Kenapa suka misalnya dengan Ahmad? Oh dia rajin ke masjid pak, sholat jemaahnya rajin, berarti suka kan Allah. Malah sendalnya baru terus pak. Alhamdulillah sekarang sudah punya toko sendal. Kenapa suka dengan Aisyah misalnya? Oh jilbabnya panjang pak, ngaji pintar, berarti kita suka karena Allah.
Itulah apalah kita kepada Allah, selalu menurutkan Allah. Di Jogja, menurut ya, ada seorang pemuda, ya dia aktivis Muhammadiyah, tapi tidak masuk pengurus. Dia bekerja di sebuah bank, menurut ya, ini ceritanya, silakan dicari di Google, namanya Mas Edi. Setelah meniti karir dari bawah sampai tingkat manajer, gajinya belasan juta. Dia merasa gajinya nggak halal. Iya, wah nggak benar nih kerja saya. Akhirnya dia resign, kok mundur. Mertuanya marah, turbulensi terjadi. Ente gimana sih kata mertuanya? Udah meniti karir dari bawah, begitu sampai puncak, ente keluar, nggak minum aqua. Oh ya kosong ya. Nah kita udah lama, sudah 2 tahun yang lalu. Akhirnya dia buka usaha yang jauh dari harapan mertua, yaitu jadi pemulung sampah. Dari manajer bank jadi pemulung sampah, jauh banget ya. Dia buka bank sampah, tetap bank tapi namanya bank sampah. Dia mengumpulkan sampah-sampah rumah di Jogja itu, dia urai, dia jual lagi. Dia mencari pendapatan yang halal. Ini kan hijrah ya. Hijrah itu butuh turbulensi, nggak gampang hijrah itu. Orang nggak pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab panjang, oh langsung, alah soalnya. Awas, panitia hari kemudian lewat, nah dia bikin orang. Panitia hari kemudian lewat. Ya itu lah turbulensi. Alah kayak banyak, nggak ingat dosa-dosa. Orang mau tobat ya. Justru karena dosa itu dia tobat. Kalau nggak ada dosa, apa dia tobat gitu ya? Turbulensi begitu. Nah itu karena dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah juga ada caranya, ikuti sunnahnya. Apa sunnah Rasulullah? Silahkan baca nanti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kalau Imam Tirmizi. Ya sunnah-sunnah Rasulullah lah. Minimal ya minum. Nah, kita nggak ada contoh apa minum ya. Rasulullah kalau minum 3 kali tarik nafas. Tapi pernah beliau sekali minumnya aneh, riwayat daripada Aisyah. Pulang dari perang dari Bani Mustalik, Rasulullah dibikinkan minum sama Aisyah istri beliau. Diminum Rasulullah pelan-pelan, kayak orang kepanasan. Pelan. Apa kata Aisyah? Ini kok minumnya aneh ya? Biasanya 3 kali langsung. Ini kok kayak orang kepanasan. Begitu habis, Aisyah potong. Ya suamiku, biasanya kalau kau minum, sisakan sedikit untukku. Kenapa lu habiskan? Diam Rasulullah. Karena dia dituang lagi sama Aisyah, diminum lagi sama Rasulullah pelan-pelan. Begitu tinggal separuh, suamiku, sisakan untukku sedikit. Monggo, suami istri boleh minum barengnya. Begitu Aisyah minum, kaget luar biasa Aisyah. Kenapa? Minumannya nggak enak. Coba sosfina Rasulullah sama istri lo ya. Minuman nggak enak tetap diminum pelan-pelan. Kita bisa nggak seperti Rasulullah? Pulang kerja dikasih teh sama istri, salah dikasih garam gitu ya. Waduh, paling kita sebut ya. Sini, emang saya lumba-lumba apa dikasih garam gitu? So sweet Rasulullah. Beliau pulang malam, nutup pintu. Assalamualaikum. Nggak dibukain istri beliau. Apa dengan Rasulullah? Tidur depan. So sweet ya. Kalau kita kan gedor terus. Sorry ya ketiduran, molor mulu. Bukan saya ya. Pas banget. Saya punya kunci garasi sendiri. Jadi istri saya nggak usah bangun. Nah itu salah satu acara Rasulullah dalam berkeluarga. Sunnah Nabi minum. Makan, misalnya ini mungkin sudah banyak kita tinggalkan sunnah. Rasulullah tidak pernah makan sendiri, selalu berjamaah. Jadi nggak ada sifatnya umat Islam itu beli makan nasi padang, masuk kamar kos, kunci, itu bukan sifat orang Islam itu. Setidak-tidaknya ajalah teman kita, Mas ini Mas ada apa? Ya udah dulu aja ngeliatin, ajak dia makan bareng. Ini jemaah tabligh yang masih mengamalkan ini. Jemaah tabligh itu, saya kemarin ikut dulu jemaah tabligh setahun lama. Saya kan terus supaya ikut ya. Senang saya makan berjemaah ini, yang menarik saya makan berjemaah ini. Jadi makan nasi, beli nasi, lalu diaur-aurin gitu, di apa namanya itu? Diaur-aurin apa ya? Di gini, lalu makan bareng-bareng, masih ngamalkan itu. Rasulullah kalau makan, beliau hanya mengambil di sekitar beliau. Misalnya di sini tempe bacem gitu ya. Sana ayam goreng, beliau hanya ngambil di situ. Kalau kita kan sampai melangkah ya. Tapi sekarang sudah model meja puter ya.
sana ayam kita puterin sampai sita baru kita ganjel, nggak puter lagi. Itu sunnah Rasulullah, makan, minum. Contohnya sunnah akhlak kita Rasul seperti itu. Gak usah banyak nanya. Kenapa begitu? Kenapa begini? Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar, ketika jadi Amirul Hajj ke Mekah, sampai di sebuah lembah Al-Wadi, beliau berhenti dulu. Kenapa? Lalu beliau pergi ke sebuah batu besar, beliau pipis di situ. Setelah kembali, ayo jalan. Ditanya sama sahabat, Abdullah, ngapain dia pipis di situ? Kata dia, dulu waktu saya naik haji dengan Rasulullah pipis di situ. Itu aja beliau contoh loh. Sekarang orang banyak aneh, ngapain sih sunah-sunah? Pakai cincin, pakai ini segala macam. Itu bukti kita mencintai Rasulullah gitu ya. Ya sunah-sunah itu kan juga ada perkembangannya dulu ya. Misalnya sunah makan pakai tangan gitu ya. Tapi kalau makan soto bakso kan nggak bisa. Kita pakai sendok. Jangan dipaksa. Ini sunah. Kenyang nggak akan melepuh ya. Ada sunah-sunah tersendiri. Dan dalam keluarga, misalnya ya, salah satu bohong yang dibolehkan dalam keluarga dalam Islam adalah memuji istri. Boleh nggak apa-apa. Bohong dikit nggak apa. Misalnya saya orang Padang, istri saya orang Jawa, orang Harjo tadi, nama desanya Jimus. Ya Jimus ya. Ya Jimus orang Harjo. Maksudnya adalah aku ya. Ya pokoknya itulah. Dia orang Jawa, saya orang Sumatera. Orang Sumatera kan makannya mewah, apalagi seorang Padang. Harus kuah, santan sama sambal. Orang Jawa makannya irit. Istri saya makan sayur lodeh saja sama tempe bacem. Itu udah kayak makan di surga gitu. Kalau saya tuh makan di penampungan sebenarnya. Akhirnya istri saya belajar masakan Padang. Semua bumbu dia masukin. Itu kan rasanya cakadut ya. Tapi boleh kita berbohong ya. Enak nggak mas masakan saya? Oh enak deh. Tomat rotok itu. Besok masak lagi nggak? Nggak usah. Cukup sekali aja. Atau begini ya. Istri saya kan kayak China. Menurut saya istri saya tuh kayak Cina loh aja. Saya pikir dulu mau Allah deh. Ternyata orang Jawa. Kok bisa orang Jawa kayak Cina mukanya? Nah dia kalau pakai putih sipit gitu. Kalau dia ketawa matanya hilang. Jadi kalau dia ketawa kita tinggal dia nggak tahu. Bukan mana? Nah dia kan senang pakai baju-baju warna ngejreng, baju merah gitu ya. Saya dibelikan baju merah. Saya kan nggak cocok pakai baju merah. Kenapa? Saya kulitnya hitam. Satu lagi saya trauma, tapi jangan dicontoh ya. Dulu waktu di Padang, masih kecil-kecil saya dulu di Padang itu. Saya paling suka ngeledekin orang. Menjauh ya, jangan dicontoh ya. Kalau ada orang kulitnya hitam, pakai baju merah, saya ledekin loh. Woi, dendeng balado. Dendeng balado ya. Dendeng itu kan, tahu gak? Daging hitam loh, dicabein. Sekarang dapat istri yang begitu, Pak, mau diapain? Diberikan baju merah. Suka nggak mas? Oh suka. Boleh bohong nggak apa-apa. Padahal saya nggak suka. Akhirnya saya pakai tiap hari. Dia kan senang pakai tiap hari. Padahal maksud saya itu dia cepat rusak. Nggak apa-apa. Akhlak kita dengan umat Rasulullah dengan istri beliau sangat luar biasa. Ya. Akhlak kepada orang tua. Penting juga ini. Ada beberapa hal ya. Siapa orang tua? Pertama yang melahirkan kita, mertua juga termasuk ya. Orang yang mengasuh kita juga termasuk. Porsinya harus sama. Orang tua itu nggak boleh, walaupun dia nggak membiayai kita, tapi nggak boleh sebab dosa durhaka kepada orang tua itu besar kali di dalam Islam. Di sini ada beberapa poin dengan orang tua. Pertama, menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya. Yang kedua, berkunjunglah sesering mungkin. Kalau kita tempat tinggalnya berdekatan. Oh kita punya ibu angkat, seringlah berkunjung. Dia juga punya andil dalam kehidupan kita. Mertua, oh ini mertua agak susah tuh ya. Saya dulu nggak pernah tinggal sama orang tua. Sebab mertua menantu itu kayak, menurut saya ceritanya kayak Tom and Jerry. Ya memang begitu mertua itu. Kenapa? Kita jangankan mertua, Bu. Kita sama ibu kandung saja pernah konflik nggak? Pernah nggak?
bahasa Melayunya Bu ya, sedangkan lidah lagi tergigit gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong kan lidah tergigit ya. Begitulah kita hidup dengan ibu kandung, sering konflik kadang. Apalagi sama mertua orang baru, sering konflik. Apalagi anaknya kita ambil, dia sudah menyekolahkan anaknya, mendidiknya dari kecil, tahu-tahu gede kita ambil jadi istri kita kan? Wah, ini perampasan ini. Nah, kita hidup di rumah mertua, oh repot gitu. Ya, begitu kita pulang kerja langsung tidur, mertua marah sama kucing. Kucing pulang langsung tidur, padahal benar-benar ada kucing tuh. Benar-benar ada kucing tuh sebenarnya. Kita di kamar, aduh dibilang kucing. Sama mertua gitu ya. Makan banyak salah, kemarin banget. Makan dikit juga salah, nggak enak kok masakan saya. Jadi serba salah ya. Ya pengalaman lah. Kalau saya nggak pengalaman hidup sama mertua, tapi begitulah kita. Tapi harus kita hormati. Ya, harus kita hormati. Nah makanya saya dulu nikah, habis nikah di Kuala Harjo, kita langsung ke Jogja, ngontrak. 8 tahun saya ngontrak. Karena saya ngajar di UIN Sunan Kalijaga, ngontrak ya. Ya ibu sekali sini ngapain? Tapi kalau di UIN saya ya, karena mertua saya di Kuala Harjo di Cimus itu, saya di Jogja. Ya setiap pulang saya pulang mengunjungi mertua saya. Mertua saya orangnya baik banget, sama-sama anaknya itu jarang ngomong gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah tuntunan hidup Islami diajarkan kita oleh puasa nih. Makanya puasa ini perenungan. Setelah puasa nanti ada peningkatan dari akhlak kita. Akhlak kepada Allah meningkat. Jauhi hal yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Dalam bulan Ramadan istimewa Surat Al-Mu'minun wa allazina hum 'anil lahwi mu'ridun, terhadap yang sia-sia berpalinglah. Main PS kurangi, apalagi 10 Ramadan terakhir. Sama saja nonton sinetron kita di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, apa istimewanya Ramadan? Ibu-ibu ya, nggak perlu TV jual kalian, matiin, tutup, cabut. Ya kalau nonton berita nggak apa-apa, saya juga nonton berita. Apalagi yang sia-sia, mancing ya, bapak-bapak yang hobi mancing. Rumah saya kan dekat pemancingan di Jogja ini. Ada orang mancing dari pagi sampai sore, dapat ikan, lepas lagi, mancing lagi. Ngapain sih? Dapat ikan, mancing, lepas, mancing lagi. Makanya kerjaan yang paling bosan itu adalah mancing. Tapi ada lebih bosan dari mancing itu apa? Nonton orang mancing. Itu lebih bosan. Mancing ada lebih bosan sampai nonton. Yang kedua, peningkatan ibadah kita kepada Allah. Ya. Setelah habis Ramadan ada satu yang meningkat lah, minimal satu. Misalnya sholat jemaahnya meningkat. Selama ini belum pernah tahajud, rajin, apalagi Lailatul Qadar ini. Selama ini kita jarang baca Quran, bacalah minimal odot ya, one day one juice. Kalau nggak sampai nggak apa-apa. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali seperti biasa, kita nggak lulus di Ramadan. Di Ramadan itu memang serba enak, makanya Allah bukti Allah cinta itu adalah Ramadan. Orang yang nggak pernah ke masjid di luar Ramadan tiba-tiba ke masjid, orang curiga deh. Yuk ke masjid yuk, enggak, saya nggak pernah ke masjid, malu. Enggak pernah tiba-tiba nongol di masjid, orang curiga. Wah jaga kota amal. Tapi kalau Ramadan orang jarang ke masjid, curiga tak orang? Enggak. Nah, itu enaknya membiasakan berjalan kaki ke masjid. Itulah rumah kita, situlah pahala kita berjalan kaki ke masjid itu. Nah Ramadan jangan setelah Ramadan hilang. Baca Quran rajin, habis Ramadan dibungkus Quran taruh di atas lemari sampai ketemu Ramadan depan. Wow. Kita keluar masuk sama saja, nggak lulus. Harus ada peningkatan. Sedekah juga begitu, harus nambah nominalnya. Biasanya tiap Jumat, sekarang coba tiap hari. Bungkus nasi 3, di sini ada takjil ya. Ini masjid apa musola Pak? Masjid Pak ya. Nah ada takjil, taruh 5 bungkus, dimakan orang takjil kita, pahala puasanya kita curi ya, tanpa mengurangi pahala dia. Luar biasa Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Mungkin sampai sini silaturahmi kita dulu, soalnya kita sambung suatu saat nanti. Yang penting hidup kita hampir selesai. Dengan ajal semakin dekat, dengan dunia yang mau kiamat.
pertahankan akidah yang lurus, jangan terpengaruh aliran sesat. Jauhi aliran sesat. Ibadah yang sesuai dengan Rasulullah, akhlak perbaikan kita kepada sesama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita lulus di bulan suci Ramadan ya. Jadi la'allakum tattaqun. Amin. Kalaupun Allah memanggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan muslim alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.